Teman-teman, pernah gak sih kamu merasa gelisah karena bosan? Banyak orang-orang nyebelin di sekitar kamu yang membuat hati kita jadi gak tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Dengan Bun Ar di sini dalam catatan Bun Ar. Semoga kalian selalu sehat dan mendapatkan perlindungan, pertolongan dan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Bagaimana keadaanmu? Apakah saat ini sedang dalam keadaan baik? Atau jangan-jangan seperti yang saya katakan di depan tadi, kalian sedang jenuh menghadapi perilaku orang-orang di sekitar kamu yang bisa jadi nyebelin, bikin hati capek. Pasti gak enak ya. Nah, apapun keadaan kamu, izinkan kali ini Bun Ar sebagai sahabatmu mengajak kamu untuk berdiskusi tentang bagaimana sih cara menghadapi orang-orang nyebelin yang bikin hati kita capek dengan kelakuan-kelakuan mereka yang menyakitkan hati kita. Ini dia. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang kita merasa jenuh dengan perilaku orang-orang di kiri kanan kita yang tidak bisa kita tebak dan cenderung menyakitkan hati. Coba deh, sekarang saya minta tolong kamu bayangin perilaku orang-orang nyebelin yang ada di sekitar kamu itu. Bener gak sih bikin hati kita jadi capek? Nah, kamu sadar gak teman-teman, kenapa ya kok perilaku mereka itu bikin hati kita jadi capek, bahkan cenderung lelah? Saking lelahnya, mungkin kamu berpikir enaknya kita keluar dari circle ini aja deh. Pernah gak seperti itu? Kalau pernah, saya pun juga pernah, sama seperti kamu. Nah sekarang, kamu tahu gak apa sih yang menyebabkan itu semua? Penyebabnya itu sederhana teman-teman. Penyebabnya ternyata karena diri kita sendiri yang salah. Loh, kok bisa? Bagaimana saya yang salah? Wong mereka yang nyebelin kok, yang bikin kita sakit hati, kok kita yang disalahin? Ini konsepnya bagaimana Bun? Ini gak masuk akal. Jadi begini teman-teman, dalam hidup ini 90% masalah itu disebabkan karena diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Walaupun mungkin orang itu udah terlihat nyakitin kita, perilakunya nyebelin, tapi tetap aja itu adalah salah kita sendiri. Lah, ini gimana penjelasannya? Dengerin ya, kalian pernah gak sih mengalami sebuah luka di atas permukaan kulit yang darahnya itu sampai keluar? Kalau pernah, gimana itu rasanya? Pasti gak enak ya, sakit, perih ya kan? Nah, sekarang Bun tanya nih, seumur-umur kamu berdarah, kok bisa sih luka yang berdarah itu lalu sembuh? Kamu apain coba? Oh gini Bun, caranya kita bersihkan dulu, lalu didiamkan, lalu kasih obat merah, nanti juga sembuh sendiri. Nah itu kamu bisa, kamu jago. Aneh ya, kalau nyembuhin luka di kulit misalnya kamu udah bisa, tapi giliran disuruh nyembuhin luka di dalam hati, kok kayaknya kamu bukan gak jago ya, kurang oke gitu, malah sibuk nyalahin orang. Nah itu dia kesalahan pertama bagi kamu, kenapa luka di dalam hati itu kian bertambah parah. Karena begitu luka itu terjadi, kamu nyalahin si pembuat luka. Ngapain kamu salahin si pembuat luka? Loh, bukannya normal Bun kalau kita disalahin sama orang, si bos atau pacar atau si fulan, kita salahin juga si fulan dong, normal kali. Itu salah teman-teman. Suatu hal yang keliru yang selama ini dianggap normal. Padahal itu loh yang membuat luka batin kita makin kerasa, yang bikin kita sendiri jadi capek, lelah, hati kita lukanya tambah parah. Sama seperti luka di atas kulit tadi. Coba kalau setiap hari luka itu kamu utak-utik terus, yang terjadi luka itu makin parah dan makin berbahaya. Bener apa enggak? Kalau benar, sekarang stop nyalahin orang yang membuat hatimu terluka. Nah, terus kalau kita gak boleh nyalahin orang yang terbukti nyalahin hati kita harus ngapain dong Bun? Masa kita harus diem aja? Begini, ibarat luka yang di atas kulit tadi, kamu sendiri sudah mengakui kan lukanya harus didiemin dulu. Gak boleh diutak-utik apalagi dikobek-kobek, setuju? Sama seperti dengan hati kita. Kalau kita kesel sama seseorang, tidak perlu dibahas, apalagi menggerutu, nggak boleh. Kenapa? Karena itu yang akan membuat lukamu menjadi makin besar. Karena orang yang nyakitin hatimu dibahas,
Itu nggak perlu, nggak boleh. Sekarang begini, Bun Ar sampaikan teknik yang sederhana yang bisa bikin hidup kamu jadi lebih ringan ketika mengalami sakit hati. Teknik ini diberi nama Loh kok Aneh deh. Itu adalah sebuah teknik teman-teman, di mana ketika kamu disakitin orang lain, ketika kamu mengalami sesuatu yang gak enak gitu, berhentilah mengatakan apapun. Cukup diam. Ya, diam saja, tidak perlu dibahas, tidak perlu menggerutu, cukup diam. Jadi, kalau selama ini kamu contohnya lagi mengalami sakit hati dengan si A, lalu kamu cerita ke teman-teman gini, tahu nggak sih, si Fulan itu terlaluan banget deh, kelakuan dia itu bikin hatiku pedih. Nah, mulai sekarang kamu stop itu, kebiasaan itu yang secara tidak sadar membuat lukamu semakin dalam. Kamu bahas orang yang nyakitin ke teman-teman atau ke semua orang. Jangan dibahas lagi, cukup mingkem, cukup bilang sadar gak sih? Ketika kamu membicarakan orang yang sudah membuatmu sakit hati, di situ lukamu tambah parah. Cukup diam, mulai saat ini cukup gak usah ngomong apa-apa. Itulah sebabnya menggosip itu dilarang oleh agama. Karena menggosip itu merugikan diri kita sendiri dan membuat luka batin kita makin bertambah parah. Mulai saat ini ketika kamu mengalami hal-hal yang membuatmu terluka atau membuatmu sedih, stop nyalahin hal itu. Stop nyalahin orang yang menyakitimu. Cukup diam, mingkem, cukup Teknik ini intinya teman-teman, jangan bicarakan hal-hal atau orang-orang yang sudah nyakitin kamu. Itu tidak perlu dibahas. Itu teknik pertama. Tadi kita sepakat ya, kalau luka itu perlu didiemin, gak usah diutak-atik. Pertanyaannya, bisakah luka didiemin lalu sembuh sendiri? Bisa nggak? Kadang-kadang, luka yang di atas permukaan kulit itu selain didiamkan, perlu juga kita beri obat yang pas. Obat yang betul-betul bisa menyembuhkan luka. Nah, bagaimana dengan luka dalam hati? Apa kira-kira obat yang bisa membuat luka hati ini jadi sembuh setelah melakukan teknik tadi? Obatnya adalah doakan orang-orang yang menyakitimu agar mereka dapat hidayah. Caranya adalah seperti ini. Pejamkan matamu, doakan mereka seperti ini. Ya Allah, tuntunlah si Fulan, karena dia tidak tahu perbuatannya itu salah. Berikanlah dia hidayahmu, petunjukmu ke jalan yang benar. Kasihanilah dia ya Allah, bawa dia ke jalan yang lurus. Dia tidak mengerti apa yang dia perbuat. Mohon pertolonganmu ya Allah. Amin. Nah, sekedar kita mendoakan saja itu sudah membuat hati kita lapang ya teman-teman. Kamu bisa coba lakukan sendiri. Pause video ini, pejamkan matamu, dan doakan orang-orang yang baru saja menyakitimu dengan doa yang sudah kita ucapkan tadi. Coba rasakan, ada nggak perbedaannya di dalam hati? Pasti ada. Kok bisa ya hati kita jadi lapang? Ya itulah, karena dirimu sudah membuat luka hatimu terobati melalui doa kepada orang yang menyakitimu. Jadi, orang yang menyakitimu jangan ditutup, jangan dihakimi, tapi doakan mereka supaya mereka kembali ke jalan benar. Itu adalah suatu hal yang terpuji. Mulai sekarang, jika ada yang menyakitimu, praktekkan cara tadi. Hasilnya boleh di-share di kolom komentar ya. Ketika kita sudah terbiasa mendoakan orang-orang yang menyakiti, lama-lama kita jadi damai. Kesimpulannya, mulai saat ini ketika ada yang menyakiti, pertama diam, gak usah dibahas, cukup aja. Setelah itu yang kedua, doakan mereka supaya dituntun sama Tuhan ke jalan yang benar. Nah, dengan dua cara atau teknik ini, kalau sudah dibiasakan dirimu akan mengalami keajaiban. Bismillah ya teman-teman ya. Sekarang, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan klik share ke teman-temanmu, semoga bermanfaat juga untuk mereka. Sampai ketemu lagi di catatan Bun Ar yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.